wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pelajaran apa? Akhlak. Pelajarannya? Akhlak. Kitabnya Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Yang terakhir kemarin ada nazam fasadun kabirun alimun mutahadiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fi diniya tamassaku. Kata sahib syair bahwasanya ada dua orang yang merusakkan agama. Dua orang yang merusakkan agama, menjadi fitnah alam semesta. Fasadun, yang pertama yang menjadi fitnah adalah kerusakan besar, adalah orang alim yang mutahatik, dengan ilmunya tidak diamal, ngerti tapi tidak dipakai. Fasadun kabi, alim tapi tidak digunakan ilmunya, nggak berguna, nggak bermanfaat, adalah suatu kerusakan, menjadi fitnah. Yang kedua, lebih besar lagi kerusakannya, lebih besar lagi fitnahnya yang merusakkan daripada orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya, adalah orang jahilun mutanasikun, orang bodoh meskipun beribadah. Orang bodoh yang beribadah, apalagi bodoh nggak beribadah, sama. Bodoh beribadah, bodoh yang mengamalkan seakan-akan beragama benar, tapi bodoh, berbahaya. Sekarang banyak orang yang merasa sudah pinter agama, padahal nggak ngerti agama. Sok-sok mengamalkan agama, tapi nggak ngerti agama. Baru pakai kerudung sudah paling Islam, yang lain disalah-salahkan. Yang ngaji lama, yang mondok lama, yang kitabnya banyak, ngaji di pondok, disalah-salahkan. Padahal dia baru hijrah bahasanya, baru pakai kerudung. Yang sebelumnya itu 2 hari kemarin belum pakai kerudung, nggak ngerti sama sekali, aurat saja dibuka, nggak ngerti. Baru pakai kerudung, baru hijrah bahasanya, baru tobat, sudah paling hebat, nggak mau lepas cadar. Yang lain, yang ngaji, yang nyantri lama, dianggap salah. Itu adalah suatu kerusakan, fitnah yang terbesar, melebihi daripada orang alim mutahadik, yaitu orang bodoh yang sok-sok beramal, sok-sok mengamalkan agama. Huma fitnatun lil alamin, huma fitnatun fil alamin azimatun. Keduanya fitnah, menjadi fitnah, kehancuran alam semesta yang besar bagi orang yang mendalami tentang agama. Ayo dilanjutkan sekarang. Wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli was sihatil badan.
Masih dalam bab tentang menata niat dalam mencari ilmu. Bagaimana mencari ilmu? Kita harus berniat. Yang pertama apa kemarin? Mencari ridho Allah. Yang pertama mencari ridho Allah. Yang kedua apa? Mencari pahala akhirat. Mencari pahala akhirat. Yang ketiga, Menghilang kebodohan dari dirinya dan dari setiap orang yang bodoh. yang keempat, Dan menghidupkan agama dan menegakkan kalimat Allah. yang berikutnya wayanwiya dan seharusnya berniat bihi di saat menuntut ilmu pula kita harus niatkan asyukra ala nikmatil akli, yaitu bersyukur atas diberi nikmat akal. Bersyukur atas diberi nikmat. Kita semuanya ini diberi nikmat akal. Diberi akal nggak kita? Kita bukan hewan. Hewan nggak punya akal. Kita diberi akal, kita disuruh bersyukur dengan akal kita. Bagaimana kita bersyukur dengan akal kita? Digunakan untuk menuntut ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa masuk pada akal kita? Bagaimana kita bisa akal kita sesuai dengan ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan akal-akal yang tidak bersyariat dengan Rasulullah. Akalnya orang menang-menangan. Akhirnya bagaimana bisa menang sendiri, yang lain terkalahkan. Politik-politik sesat. Politik-politik sesat. Maka kita bersyukur atas diberinya nikmat akal, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Yang berikutnya apa tadi? Berniat pula atas diberi nikmat. Berniat pula dalam menuntut ilmu karena bersyukur atas diberinya nikmat akal. Kita diberi nikmat akal, kita bersyukur. Syukurnya apa? Yaitu menuntut ilmu. Wasihatil badani, dan berniat bersyukur atas sehat badannya. Menuntut ilmu kita ini, kita niatkan bersyukur kepada Allah atas sehat badan. Kalian sekarang ini sehat, bisa mondok, bisa berjalan ke sini, bisa berkumpul, tidak sakit. Maka kita gunakan sehat badan ini untuk menuntut ilmu. Seharusnya kita pula berniat dalam menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu, saya bersyukur atas nikmat Allah yang sehat badan kita. Walayanwiya, dan hendaknya tidak berniat. Hendaknya tidak berniat bihi, dengan menuntut ilmu itu, iqbalan nasi, karena manusia. Karena kalian kalau menuntut ilmu jangan karena manusia. Jangan karena teman. Jangan karena wah kalau saya mondok jadi santri, yang santri itu dipuji orang. Jangan karena orang. Jangan karena manusia. Janganlah kalian berniat di saat menuntut ilmu iqbalan nasi, kata taklim ta'alim. Jangan berniat karena mencari nama dari manusia. Walastijlaba hitamid dunya, dan jangan pula mencari
kedudukan hitamid dunia, kemuliaan dunia. Jangan mencari kedudukan kemuliaan kalian menuntut ilmu, jangan mencari supaya saya di dunia mulia. Jangan. Adapun orang yang alim, orang yang punya ilmu itu nanti di dunia dimuliakan orang, itu efek samping saja. Efek samping. Siapapun orang alim di dunia pasti dimuliakan oleh manusia. Tetapi kalian jangan berniat karena supaya dimuliakan manusia. Nah, jangan karena itu. Jangan karena kemuliaan dunia. Wal karamati indas sultani, dan jangan berniat mencari kemuliaan, karamati mencari kemuliaan, indas sultani di hadapan raja. Di hadapan raja. Kalau sekarang bukan raja, presiden. Kalau kita jauh dengan presiden, yang dekat kita apa? Bupati. Bupati nggak kenal, yang paling dekat lagi apa? Gubernur. Camat juga nggak kenal, kepala desa. Jangan mencari nama di hadapan kepala desa. Saya orang alim menampakkan supaya dianggap oleh kepala desa. Jangan mencari kemuliaan di hadapan pemimpin. Hina sekali itu, dalam akhlak hina. Orang yang mencari ilmu supaya dimuliakan, supaya dianggap, supaya dekat dengan pemimpin, supaya jadi tangan kanannya raja, itu di dalam akhlak ta'lim sangat bukan niatnya orang yang baik, bukan niatnya seorang penuntut ilmu. Jangan berniat itu. Wa ghairihi, dan selain itu semuanya, jangan berniat karena manusia, karena kemuliaan dunia, karena supaya dipuji manusia, supaya apa lagi? Supaya gaji besar, supaya jangan karena dunia. Jangan selain itu pula juga jangan. Qala Muhammad bin Hasani, berkata Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, laukana, kata Imam Muhammad bin Hasan, laukana, kalaulah berada, an-nasu, seluruh manusia, an-nasu manusia, kulluhum seluruhnya, kalaulah manusia semuanya, abidi, budak saya, menjadi budak saya. Tolak-tolak nggak nyambung. Kalaulah seluruh manusia menjadi budak saya, menjadi pembantu saya, tuhum, pastinya saya merdekakan mereka semua. Pastinya saya merdekakan mereka semua. Kalau manusia ini semuanya jadi anggotaku, semuanya membantu aku, semuanya menjadi budakku. Tahu budak? Anak buah, kalau budak itu nggak pakai dibayar. Kalau anak buah sekarang pembantu bisa dibayar. Kalau budak sudah bekerja untuk saya tanpa bayaran. Semuanya itu kalau budakku, pasti saya merdekakan. Kamu merdeka, kamu bukan budak saya. Pasti saya merdeka. Padahal memerdekakan budak itu paling mahal. Dahulu di saat adanya perbudakan sebelum Rasulullah diutus, yaitu zaman jahiliyah,
Itu memerdekakan budak itu mahal sekali harganya. Kalau onta itu harganya 40 juta, memerdekakan budak lebih mahal daripada harga manusia. Budak dijual belikan kalau dulu. Diperjual beli lebih mahal, mahal. Kalau semua manusia ini jadi budakku, kata Muhammad bin Hasan, Imam Muhammad bin Hasan, pasti saya merdekakan semua. Saya anggap merdeka. Kalian merdeka tanpa membayar. Wa tabarra'tu anwalaihim. Wa tabarra'tu, dan saya bebaskan anwalaihim dari walinya mereka, dari yang menguasai mereka, dari bos-bos mereka. Akan saya merdekakan, saya bebaskan dia jadi budak. Ungkapan seorang yang berakhlak, saya tidak ingin menjadi orang mulia dunia. Meskipun seumpama manusia semuanya menjadi budak kok, saya merdekakan. Saya sama dengan mereka. Saya tidak ingin jadi orang mulia di dunia. Mulia itu di akhirat. Apalah gunanya di dunia dimuliakan tapi di akhirat masuk neraka? Hina enggak di neraka? Hina sekali. Orang masuk neraka itu tidak ada mulia, sangat hina. Di dunia fotonya dipajang-pajang pakai dasi, pakai jas, bagus, pajang di mana-mana. Ternyata di akhirat masuk neraka, apa gunanya? Nggak ada. Ingin seperti itu. Apa gunanya kita mulia di dunia kalau di akhirat masuk neraka? Maka jangan cari dunia mulia, jangan cari kemuliaan dunia, carilah kemuliaan akhir. Ngapain di dunia jadi bos kalau di akhirat dimasukkan neraka? Hah? Nggak perlu di dunia jadi bos. Yang penting di akhirat selamat. Karena di akhirat selama-lamanya. Dan panasnya api neraka, bara apinya saja, belum apinya, bara. Tahu bara api? Wowo, bara api itu ditaruh di ujung kuku kaki, otak kamu meleleh mendidih. Itu bara api. Kalau dibakar, wah. Kalau dibakar jempol kakinya, kalau dibakar sampai lututnya, di akhirat kalau dimasukkan bukan cuma dibakar lututnya, seluruhnya kamu dibakar kayak apa? Maka nggak ada gunanya mulia di dunia kalau di akhirat masuk neraka. Di dunia dimuliakan, semuanya orang, oh ini orang hebat, fotonya ada di mana-mana. Orang hebat, semuanya mengaku orang hebat. Tapi kalau di akhirat masuk neraka, apa guna? Meskipun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Hidup 1000 tahun dimuliakan orang nggak sembahyang, neraka. Apa gunanya? Apa guna? Nggak ada gunanya. Nggak ada guna. Kalau di neraka nggak sembahyang, masuk mana? Masuk neraka. Nggak ada guna. Waman wajada, waman dan barang siapa wajada yang menemui lazzatal ilmi, lezatnya ilmu, wal amali dan lezatnya amal. Barang siapa yang bisa merasakan lezatnya punya ilmu dan lezatnya beramal. Orang yang punya ilmu dan orang yang beramal itu suatu saat merasakan kelezatan. Suatu saat merasakan kelezatan. Pernah kalian merasakan lezatnya ngaji Quran?
Ngaji asyik, tak terasa ternyata setengah jam sudah selesai. Ngaji tak terasa ternyata 3 juz langsung sekali duduk. Pernah merasakan lezat begitu? Bisa jadi kalian sudah pernah merasakan. Ada yang nanti kalian akan diberi lezat lebih lagi. Bahkan ada satu ulama, kalau nggak salah namanya Imam Sya'rani. Imam siapa? Atau gurunya Imam Sya'rani. Diceritakan di kitab bahwasanya dia dalam 1 hari 1 malam bisa menghatamkan baca Quran 360.000 kali. Bukan 360 saja, tetapi 1000. 360.000. Dari dia menikmati kelezatannya baca Quran. Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau baca Quran merasa kenyang, nggak pengen makan. Kalau baca Quran merasa kenyang. Merasakan lezatnya beribadah, lezatnya beramal. Ngaji senang, lezat. Kalian pernah? Belum sungguh-sungguh. Kalau kalian bersungguh-sungguh nanti merasakan kelezatannya ilmu, kelezatannya amal. Kelezatannya amal, kelezatannya ilmu. Barang siapa yang menemui lezatnya ilmu dan amal, qoma, maka akan berdiri tegak. Yarghabu, yurghabu, dicintai, fima indan nasi, apa-apa yang di sisi manusia. Barang siapa yang sudah sampai pada derajat bisa merasakan lezatnya ilmu dan amal, maka akan dicintai seluruh manusia. Seluruh apa-apa yang ada di sisi manusia mencintai dia, mencintai dia. Siapa yang dicintai seluruh apa-apa yang ada di sisi manusia? Orang yang dapat merasakan lezatnya ilmu dan lezatnya amal. Efek samping. Bukan itu khasiatnya, tapi khasiatnya nanti di akhirat masuk surga. Orang yang akan masuk surga karena ilmu dan amalnya, efek sampingnya di dunia dimuliakan manusia. Jadi orang mulia di dunia. Efek samping itu. Jangan itu yang buat tujuan. Tujuannya akhir. Pasti orang yang akan masuk surga di dunia pasti mulia, itu pas. Sebaliknya, orang yang akan masuk neraka biasanya di dunia pun sudah dihinakan. Orang yang suka berzina, ujungnya nanti di akhirat di mana? Di dunia sudah dihinakan duluan, dikenakan penyakit apa? Penyakit apa yang suka berzina? HIV. Penyakit apa? HIV. Kalau sudah kena penyakit HIV nggak ada obatnya. Nggak ada obat. Membusuk, hina dijauhi oleh manusia, dihinakan oleh manusia. Akhirnya biasanya orang yang akan masuk neraka di dunia pun sudah dihina, dan sebaliknya biasanya orang yang akan masuk surga di dunia pun akan dimuliakan. Efek sampingnya. Apa efek samping itu? Apa efek samping itu? Apa efek samping? Siti selingkuh. Apa efek samping itu? Penderitaan.
Efek samping itu ya Efek samping. bukan diinginkan, seperti kalian minum obat Diet. supaya sembuh, ya. Minum obat supaya sembuh. Efek Tapi efek sampingnya biasanya ngantuk. Nah, ngantuknya itu efek samping. Siapa yang minum obat, efek sampingnya ngantuk. Khasiatnya obat bukan ngantuk. Apa khasiatnya obat? Sembuh. Nah, itu khasiatnya. Siapapun yang punya ilmu, khasiatnya masuk surga. Efek sampingnya dimuliakan di dunia. Itu nak, ya, bukan tujuan. Mulia di dunia itu bukan tujuan. Efek samping. Sudah Allah sendiri yang mengatur. Allah sendiri yang memberikan kemuliaan. Mamamu bisa bertanya. Unsyudna. Ansyaduna, menasyidkan kepada kami, bernasyid kepada saya. Apa nasyid itu? Menyanyikan. Nasyidariah, nasyidah, 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 nasyidah. Ansyadana, menasyidkan kepada saya, menyanyikan kepada saya, mensyairkan kepada saya. Asy-Syaikhul Imam, Syekh Imam Al-Ajallu, yang agung, Al-Ustadzu, yang ustad, Qiwamuddin, namanya Qiwamuddin. Oh, Qiwamuddin yang menjadi pengokoh agama, namanya Hammadu bin Ibrahim, namanya Hammad bin Ibrahim, namanya Hammad bin Ismail, yang jadi putra laki-lakinya Ismail. As-Sighari, kecil. Al-Ansari, yang bangsa sahabat Ansor, bangsa Ansor. Keturunannya sahabat Ansor itu hebat-hebat. Keturunannya sahabat Ansor itu hebat. Tidak ada keturunannya Ansor kecuali hebat-hebat. Kecuali hebat. Imla uli Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang menulis bagi Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran, akan suatu syair. Saya menulis dari Imam Abu Hanifah suatu syair. Tahu syair? Itu yang kemarin sudah kamu tulis itu. Coba dibuka yang belum dimaknai tulisan yang kemarin. Kemarin nulis nazom malam Kamis. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fajali khusranin talibihi linaili fadlim minal ibadi. Itu kalau dilakukan gini mungkin. Faza bi fadlim minar rasyadi man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi fayali khusranin talibi minal ibadi. Lagi coba. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fayali khusranin talibi fadlim
ibadi. Lagi. Man talabal ilma lil ma'ani faza bi fadlim minar rasyadi li husranin talibi linaili fadlim minal ibadi. Yo, kita manain Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma, man barang siapa talaba yang mencari al ilma, ilmu. Tulis makna man barang siapa talaba yang mencari al ilma, ilmu. Lil ma'adi, untuk hari tempat kembali, untuk hari tempat kembali, yaitu apa? Akhirat. Hari tempat kembali, kita semuanya akan kembali pada akhir. Kita ini masih pergi, nanti kembali kepada Allah. Siapa yang mencari ilmu untuk Allah, untuk akhir? Nah ini barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, tulis garis miring atau dalam kurung akhirat. Hari tempat kembali dalam kurung akhir. Faza maka bejo. Apa bejo ini? Beruntung. Tahu gitu. Maka beruntung. Makanya kalau punya ada yang punya nama Faizah? Ada? Faizah ada? Faizah, orang yang beruntung. Faza yafuzu fauzan wa mafazan fahuwa faizun. Nah, faizun, faiz, ada namanya faiz? Ada. Apa artinya faiz? Isim fa'il, apa namanya faiz? Apa artinya faiz? Orang yang beruntung. Itu aja kok. Makanya lama-lama kamu tahu, lama-lama bisa baca faza, maka beruntung. Faza fi'il madhi. Faza yafuzu fauzan. Ada namanya fauzan? Ada. Kalau nggak ada fauzan, ada namanya fauzi? Ada. Gus Fauzi. Ya. Sama artinya. Beruntung. Faza maka beruntung bifadlin, dengan keutamaan, fadl, anugerah, minar rosyadi, dari Allah yang maha memberi petunjuk. Rosyad itu Allah, zat yang maha memberi petunjuk. Rosyid siapa yang mencari ilmu demi untuk akhirat, maka dia akan beruntung dan diberi anugerah oleh Allah, zat yang memberi petunjuk. Jadi mencari ilmu untuk apa? Cari untuk akhirat, jangan untuk yang lain. Kalau ada pun lain-lain, oh ini kok kaya karena dia alim, oh kayanya itu efek samping. Orang kaya, orang alim, ustadz, kiai, ulama besar, kaya raya, kayanya itu efek samping, bukan itu tujuannya. Tujuannya akhirat. Rata-rata kiai-kiai kaya-kaya, rata-rata ulama-ulama kaya-kaya. Tahu Imam Malik? Imam Malik, Imam Madhab, Imam Maliki, tahu? Wow, sekarang nggak ada yang lebih kaya. Kalau kalian berjalan, babutnya saja, apa babut itu? Halamannya itu karpetnya, karpet. Itu kalau kalian nginjak, mata kaki kalian nggak kelihatan dari empuknya babut.
empuknya karpet. Oh ya, presiden kita saja kalau kalian ke sana, masih kelihatan mata kakimu ya. Masih belum empuknya kalah. Kalau Imam Maliki, kalian masuk ke rumahnya Imam Maliki, di halamannya saja itu babutnya, karpetnya, kalian menginjak mata kaki kalian nggak kelihatan dari empuknya mancep. Kaya nggak? Kaya. Tapi itu bukan tujuh. Kayanya di dunia itu efek samping, bukan akhirat. Efek samping. Kalau kita minum obat, ngantuknya tadi itu cuman ngantuknya saja. Makanya kalau cari ilmu jangan cari dunia. Efek samping pasti dikayakan oleh Allah. Barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, maka beruntung dan diberi keutamaan fadl anugerah dari Allah, Zat yang maha memberi betul. Fayali khusranin, maka alangkah ruginya. Fayali khusranin, alangkah meruginya. Talibihi, orang yang mencari ilmu, linaili fadlin, hanya karena mendapatkan kemuliaan, minal ibadi, dari hamba, dari manusia. Alangkah meruginya seseorang yang mencari ilmu hanya karena kemuliaan dari manusia. Supaya dimuliakan manusia, saya harus alim. Kalau saya alim, ini siapa ini? Si Kiki manggil saya Pak Ustaz. Si Amira pasti memuliakan saya. Nah, siapapun yang mencari ilmu karena begitu, karena mencari kemuliaan di antara manusia, faya li khusranin, maka alangkah merugi. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Di akhirat nggak dapat apa? Nanti di akhirat kalian menagih, ya Allah, saya dulu alim, saya dulu mencari ilmu, ya Allah. Mana pahala saya, ya Allah? Allah akan menjawab, bukankah kamu dulu minta dimuliakan si Kiki? Kiki sudah manggil kamu Ustaz, ya minta pahala sama Kiki. Bukankah kamu dulu minta dimuliakan sama temanmu? Temanmu sudah muliakan kamu, yang minta pahala sama temanmu. Saya nggak mau memberi pahala. Kenapa? Karena kamu mencari ilmu waktu di dunia bukan karena saya, kata Allah. Bukan karena Allah. Nggak diberi pahala oleh Allah. Di dunia ya maka alangkah meruginya orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu karena kemuliaan manusia. Rugi banget, rugi bang. Allahumma ya Allah, supaya tidak mencari dunia illa kecuali idza talabal jah, kecuali mencari ilmu, mencari kemuliaan, mencari mulia, lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, untuk amar wan nahyi 'anil munkar. Ayo. Sudah sana keluar sana kalau mau lihat keluar. Wan nahyi 'anil munkari. Dan karena nahi mungkar, siapa yang mencari kemuliaan karena amal ma'ruf nahi mungkar, watang fizil haqqi, dan hanya mengutamakan kebenaran. Sudah ditulis belum? Watang fizil haqqi, dan hanya mengutamakan kebenaran, wa i'zazid dini, dan memuliakan agama, la li nafsihi, tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk mulia dirinya sendiri.
siapapun yang mulia karena amar ma'ruf nahi mungkar hanya untuk mengedepankan kebenaran, hanya untuk mengangkat agama, tidak untuk dirinya sendiri, wahawahu dan tidak untuk hawa nafsunya, wahawahu dan tidak untuk hawa nafsunya, fayajuzu maka boleh zalika seperti itu. Zalika seperti itu. Maka boleh kalau kalian mencari ilmu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dimuliakan, tetapi kemuliaan amar ma'ruf nahi mungkar hanya untuk menegakkan, mengutamakan kebenaran, mengangkat tinggi agama, tidak untuk mengangkat dirinya sendiri dan hawa nafsunya, fayajuzu dzalika maka boleh. Ya juz boleh. Fayajuzu maka boleh dzalika seperti itu. Biqadri ma yuqimu bil amro. Sekiranya menegakkan al-amro, perintah bil ma'rufi pada yang ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahya 'anil munkari dan nahi mungkar, sekiranya menegakkan, sekiranya kalau itu semuanya demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, demi tegaknya amar ma'ruf nahi, demi tegaknya amar ma'ruf nahi. Jam berapa? Belum. Wayam bagi. Nah, lanjut. Wayam bagi dan seharusnya. Wayam bagi dan seharusnya. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, pencari ilmu, bagi santri, bagi siswa-siswi. Li talibil ilmi, bagi santri, ayatafakkaru, hendaknya bertafakkur, hendaknya memikir fi dzalika, pada itu semua. Pikirlah, tafakurlah kalian untuk itu semuanya. Kalau kalian santri, bertafakurlah, cari ilmu kalian itu jangan untuk bertafakurlah untuk itu semua. Pikiran apa pikirannya? Pikirkan untuk itu. Karena sangatlah alangkah ruginya orang yang hanya mencari ilmu karena dunia. Pikirkan. Fa innahu, karena sesungguhnya ya ta'allamul ilma, seseorang yang mencari ilmu, seseorang yang mencari ilmu itu sesungguhnya bijuhdin kasirin, dengan kesungguhan kasirin yang banyak, kesungguhan yang banyak. Karena kalau menuntut ilmu jadi santri itu perlu kesungguhan yang banyak, sungguh-sungguh yang betul-betul sungguh yang banyak, sungguh dalam bertingkah laku, sungguh dalam menjaga keharaman makanan, sungguh dalam belajar, sungguh dalam deres, mengulang-ulang pelajarannya, mengulang-ulang hafalannya, sungguh-sungguh dalam tidur, menjaga tidur biar nggak kelewatan, sungguh dalam berjamaah, sungguh-sungguh yang bijuhdin kasirin, dengan kesungguhan yang banyak, fala yasrifuhu, maka jangan menoleh. Fala yasrifuhu. Silakan duduk sebentar, Bu. Bentar lagi selesai.
Silakan masuk, masuk semua, masuk. Silakan masuk duduk situ. Fala yasrifuhu, maka janganlah menoleh ila dunya, pada dunia, al haqirati kang hina. Janganlah melirik dunia. Dunia itu Nah. dunia itu Nah. Jadikanlah dunia itu di tanganmu, janganlah masuk ke dalam gimana nyanyiannya itu? Sarumah dunia di tangan jangan masuk ke dalam karena dunia itu hina. Hina kenapa hina dunia itu? Dibanding akhirat. Kalian nanti kalau sudah di akhirat ternyata baru tahu, oh, kekayaan dunia nggak ada gunanya. Pahala baca la ilaha illallah sekali saja sangat luar biasa pentingnya. Kapan kita tahu begitu? Nanti di akhir, baru tahu. Kata Al-Quran, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, janganlah melirik dunia sungguh-sungguh. Jangan begitu kalian, karena kalian akan lau ta'lamuna ilmal, akan mengetahui ilmu yakin, pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya yaitu di akhir. Baca subhanallah baru tahu. Sebenarnya subhanallah itu pahalanya luar biasa. Baca alhamdulillah baru tahu nanti di akhirat pahalanya alhamdulillah adalah luar biasa. Dunia yang gemerlap, yang rumah mewah, yang mobil indah, apalagi emas bertumpuk, apalagi semuanya itu kalian baru tahu nanti di akhirat nggak ada guna. Ternyata nanti baru tahu di akhirat ilmu yang sebenar, ilmul yakin. Maka sangatlah merana nanti kita, sangatlah menyesal nanti kita di saat kita tahu ilmul yakin sebenarnya yang penting di akhirat. Ternyata latarawunnal, kalian sudah tinggal sentil ke neraka jahim. Sudah menyesal, sangat menyesal. Ya Allah, baru tahu pentingnya la ilaha illallah. Ya Allah, saya baru tahu pentingnya pahala subhanallah. Ternyata saat ini saya mau dimasukkan ke neraka. Kok tahu pentingnya la ilaha illallah di dunia? Saya akan baca la ilaha illallah, nggak ada habisnya. Kalau tahu ya Allah saya pentingnya pahala subhanallah di saat saya di dunia, saya akan baca subhanallah tak henti-henti. Kalian nggak tahu ilmu yakin, nanti di akhirat baru tahu. Yang menyesal itu di saat kita baru tahu pentingnya seluruh pahala akhirat, ternyata kita latarawunnal, mau disentil ke neraka. Nggak ada gunanya, nggak bisa beramal lagi. Na'udzubillah, pahalanya sudah nggak bisa berbuat lagi. Na'udzubillah. Fala yasrifuhu ila dunyal haqirati al-qalilati, yang sedikit. Dunia itu disifati oleh Imam Syahibu hadzal kitab al-qalilah, sedikit. Dunia itu sedikit. Al-faniyati, yang fana. Apa fana itu? Habis. Apa fana itu? Habis. Dunia itu habis. Dunia itu fata morgana. Apa fata morgana itu? Kayak ada tapi nggak ada. Tahu fata morgana? Kalian melihat di aspal, kayak ada air. Ya, di aspal itu kalau panas itu kayak ada air. Tapi kalian datangi, ada air nggak? Nggak ada. Itu fata morgana. Dunia itu begitu, kayak bagus, tapi sebenarnya tidak Bagus. fata morgana. Alfana, habis, rusak. Dunia itu rusak.
Jangankan kalian punya harta, badan kalian akan pertama kecil, bisa kuat, kokoh, dewasa. Habis itu beruban, lemah lagi tenaganya, nggak kuat apa-apa lagi. Kalau sudah tua nggak bisa apa-apa lagi, ya. Rusak. Fana alfan. Syi'run, ada satu syair. Yang punya kitab bisa baca. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal dhalili tasumu bisihriha qauman wa tama fahum mutahayyiruna bila dhalili. Allah Ta'ala alam bil haqq wa shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lambat betul. Kita bikin rame. Amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, mohon maaf. Akhiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.